Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ma biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa anna allaha yuballighu maqasidana wa yahdi hajatina wa yuhaqqiqu amalana wa ala niyatil jamala wal kamala wa sahala bi niyatil futuh wal funuh wal rusuh wal salah al jasadi wa ruh wa tawbatul nasuh wa ala ma nawayna wa ala ma nawabi aslafuna salih wa ila hadratin nabi al-habib Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa liwalidayya amin. Berarti giliran wa kadzalika fi shaumi wa zakati itu ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum qala radhiyallahu an. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun. Benar. Wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Nah, kemarin udah dibahas tuh tentang kewajiban kita belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Belajar sesuai apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, terutama dalam ilmu agama. Kita butuh ilmu tentang sholat, maka hukumnya menjadi wajib maka hukumnya menjadi wajib kita belajar sebagaimana wajibnya kita melaksanakan sholat. Belajar ilmu fikihnya jadi wajib. Nah, kemarin udah ngomongin sholat. Terus sekarang wa kadzalika fis shaumi wa zakati in kana lahu malun. Dan begitu juga ilmu tentang puasa dan zakat kalau kita punya harta. Puasa punya aturan, puasa juga menjadi kewajiban buat kita, makanya perlunya kita belajar bagaimana aturan dalam berpuasa, bagaimana cara berpuasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan di saat kita berpuasa. Jadi kalau dikata di sini ngomongin puasa, berarti puasanya Ramadan yang menjadi kewajiban. Bahkan orang-orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, meskipun dia ganti di hari selain di bulan Ramadan, nggak bakal sanggup dia ganti pahala yang ada di bulan Ramadan. Itu. Oke, kudu tahu kapan mulai kita menahan haus dan lapar, kapan waktunya berbuka. Kudu tahu. Kalau orang puasa tibang dari terbit fajar sampai terbenam matahari kagak tahu apa yang harus dia kerjain, maka terjadi sia-sia. Orang yang mengerjakan satu perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, bahwa mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Terus wal haji in wajaba alaihi, dan dia wajib belajar tentang haji kalau udah wajib dia haji. Wajib haji kapan? Kalau idza ini stata'tum ilaihi sabila, juga sudah mampu. Apa batasan mampu dalam melaksanakan ibadah haji? Dia mampu secara fisik, jasmani dan rohani. Dia mampu secara ekonomi. Bukan cuma punya duit bakal ongkos haji. Ntar yang ditinggal di rumah kudu punya juga. Dia mampu secara keilmuan.
Makanya diwajibkan kita belajar. Makanya kalau orang mau berangkat haji itu kudu ada manasik namanya. Kudu baca manasik dulu, ambil hajinya haji apa tamattu. Kalau tamattu bagaimana cara ngerjainnya? Kalau ifrad bagaimana cara ngerjainnya? Itu mampu secara seutuhnya, karena ibadah haji bukan cuma ibadah kayak kita puasa fisik dan jasmani doang, karena itu luar dalam tuh, harta benda jasmani dan rohani harus siap, makanya wajib. Gitu. Makanya lagi-lagi diulangin dari awal tuh, wa yajibu alaihi ilmun ma yaqau. Makanya wajib di atasnya ilmu, mau dia belajar biqadri ma yuaddi bihil wajibah. Sekira kalau dengan dia belajar itu sesuatu yang menjadi wajib dia bisa kerjain, dia bisa tunaikan. Makanya belajarnya kudu benar-benar belajar, benar-benar dipahami, jangan sampai salah pilih guru. Jangan pengen ngaji fikih sama guru tasawuf, nggak ketemu ntar diajarinnya, cara pengerjaannya beda. Itu pengen nanya terkait ilmu fikih, ya tanya ke para fuqaha, guru-guru kita yang paham betul tentang fikih. Kan sholat, puasa, haji itu kan terkait fikih, ada hukum-hukumnya apa, nanti dikasih tahu hukum di dalam syariat ada berapa. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya ada dasar, kagak asal-asalan doang kita mau belajar apa kita kerjain. Sembahyang kagak asal-asalan, wudu nggak asal-asalan. Mana dikata asal-asalan? Wudu asal kena air doang, padahal ada batasan. Yang disebut muka ada batasannya. Iya, muka yang disebut muka dari mana sampai mana? Tangan yang disebut tangan ilal mirfaqaini sampai mana? Jelas. Dikata rambut yang apabila kita basuh rambut batasnya semana yang dikatakan sah. Itu kan jangan makan. Ada kalau orang gondrong ujungnya kagak boleh nih dia nih, kalau dibasahin ujungnya doang wudu kagak sah. Terlalu nonton gondrong gituin doang tuh, cepet-cepet palanya tahu lagi meriang kali, rambutnya doang dicek-cek diember gitu tuh kagak sah. Makanya perlunya kita belajar tuh di situ. Nah artinya ketika kita belajar sesuatu yang kita butuhkan, dengan kita belajar kita bisa menjalankan itu dengan benar, gitu loh. Meskipun nanti tahapannya belajar, terus belajar. Jadi kagak ada istilah berhenti dalam belajar tuh, nggak ada. Berhentinya kita dalam belajar ketika udah dijemput Israel, tuh ngasih udah nggak belajar. Tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari ntar. Sebelum sampai di yaumil akhir, di hari pembangkitan, yaitu di nawakan gerbang masuk alam selanjutnya itu barzah, alam barzah. Makanya dikatakan alam barzah itu gerbang pemisah antara alam dunia dengan alam setelahnya. Tergantung dah tuh. Kalau amalan kita semuanya berdasarkan dengan ilmu-ilmu kita, insya Allah di alam kubur, di alam barzah mendapatkan namanya nikmat kubur. Kalau belajar asal-asalan aja, ngerjain segala ibadah kagak mau pakai belajar lagi, udah jelas-jelas ditolak, ya rasain sendiri. Kalau bahasa orang Jakung, geblek ditetampa didokong-dokong. Udah tahu geblek kagak mau belajar. Qila li Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, ala tusannifu kitaban fil buyu'i, yakni az-zahidu, mayyat taharrazu ani syubuhati wal makruhati fit tijarati.
telah dikatakan ada satu pendapat Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala berkata, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak menulis kitab atau mengarang kitab tentang zuhud? Qala, beliau menjawab, oh jadi qila li Muhammad bin Hasan. Nah, Muhammad bin Hasan ditanya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak membuat satu kitab atau menulis satu kitab tentang perkara zuhud? Qala, beliau menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'i, yakni az-zahidu man yataharraju 'ani syubuhati wal makruhati fit tijarati. Saya ngarang satu kitab tentang al-buyu', jual beli. Tujuannya apa? Supaya orang yang melakukan jual beli az-zahidu man yataharrazu 'ani syubuhati wal makruhati fit tijarah, agar orang itu terhindar dari perkara-perkara yang syubhat, yang makruh di dalam jual beli. Itu perkara jual beli. Orang mau jual beli, caranya ya punya modal dulu. Ya, perkara jual beli aja gitu diatur. Ijab kabulnya seperti apa? Kalau ada orang lagi nawar, kita harus bagaimana? Sesuatu yang sudah dipesan harus bagaimana? Sikap si penjual gitu. Jangan emang orang udah dipanjerin, ada yang datang bawa cash dikasih. Nah, itu kan kagak bener. Padahal perkaranya perkara jual beli, karena dia kagak tahu ilmunya, dia kagak belajarin ilmunya tentang jual beli, makanya jadi asal-asalan. Jual beli daging babi yang jelas-jelas haram dalam agama kita dijual beli, yang jual belinya juga haram hukumnya. Ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Dia bilang ini sekilo, padahal begitu ditimbang lagi kagak ada sekilo. Ada. Itu kan nggak boleh. Perbuatan-perbuatan kayak begitu. Makanya dibilang Imam Muhammad Syekh Muhammad bin Hasan ketika ditanya, lu ngapa? Ya Syekh, kenapa antum tidak menulis kitab tentang zuhud? Enggak. Saya nulis tentang jual beli. Nah, di situ ntar biar ketahuan tuh siapa orang yang zuhud, karena dia orang itu bakalan dia menghindari terkait perkara-perkara yang syubhat dan makruhat. Yang syubhat aja udah dihindarin, sampai yang makruh, bagaimana yang haram? Kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihan. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Yang tengah-tengah nih, remeng-remeng nih, yang abu-abu, yang tebang-tebang, itu dikatakan perkara-perkara syubhat. Antara halal sama haram, nih halal apa haram? Tuh. Yang syubhat aja lagi dihindari, termasuk juga hal-hal yang makruh. Itu tujuannya apa? Supaya maka dikata az-zahid, orang yang benar-benar zuhud. Zuhud pengertiannya luas banget memang. Ada zuhud dunia. Zuhud dunia orang yang agak open mendunia, bodo amat. Iya, gua sendal jepit gua beda sebelah juga nggak jadi masalah. Dan semua orang di dunia kan pakai sebelah, nggak ada yang sama. Siapa yang pernah pakai sendal sama? Ada kanan sama kanan. Oh, hilang kagak. Semuanya kanan sama kanan doang. Nah, semuanya sendalnya beda-beda, ada kanan ada kiri. Ini sendal jepit warnanya beda, itu benar. Berarti emang beda kalau pakai sendal jepit. Emang sengaja itu. Iya, mengarah tuker ya. Nggak tahu ditukar lagi hijau sama hijau. Udah pakai hijau sama merah, dipakai lagi ditukar. Nah, yang kayak begitu. Orang udah zuhud dunia, mau lagu apa sih lo? Mau diaru-aruin dikata apa kek? Nggak ngerti. Mau diiming-imingin harta dunia.
Enggak, dia mah cuek aja. Kemudian cinta. Jadi ada satu kisah di mana ketika dia berpaling, bahasanya berpaling menghadap cahaya, gini, ini umpamanya ini matahari di sini, cahaya di sini, antum di sini, bayangannya kemana? Ya. Ke sono kan? Ketika antum kejar itu bayangan, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi begitu antum berbalik mengejar cahaya, bayangan ikut apa nggak? Begitu simpelnya. Allah ini cahaya, bayangan itu dunia. Kalau antum ngebelakangin Allah tapi ngejar dunia, sampai budek nggak bakal nemu. Tapi kalau antum balik, antum mencari ridha Allah dengan mengejar Allah, dunia ngintilin. Karena biar bagaimanapun janji dunia kepada Allah, bahkan Allah memerintahkan dunia untuk nyiksa orang-orang yang ngejar dunia, dibikin gila. Tapi orang yang cuek disuruh sama Allah nih dunia, suruh kejar tuh yang cuek sama lo, suruh ngikutin orang yang cuek sama dunia. Kerja silahkan, bagian daripada ikhtiar. Usaha boleh, cuman jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali aja berpaling, hancur itu biasanya itu. Belum ikutin aja bayangan. Sampai kapan nggak ketemu ujung? Mungkin ikutin, mungkin jauh. Coba tinggal bayangan berbalik mengejar kepada cahaya. Ngintil. Sadadanya panjang-panjangnya bayangan. Itu perbandingannya. Kenapa kita disuruh belajar supaya kita tahu ibadah kita yang kita lakukan semua semata-mata buat siapa? Bukan lu nggak dikasih kerja, ntar saat Iya. lagi. Kan tadi lu bilang kerja silakan, tapi jangan tinggalkan Allah. Iya, ntar bilang lo salah tafsir lagi. Gitu. Kata guru nggak boleh cinta mendunia, udah tinggalin buset. Karena perempuan itu bagian dari dunia. Kalau dibilang jangan cinta dunia, mau lu nggak jangan nikah. Nggak bisa nikah. Nah, barang gurih itu. Nah, dari situ dulu. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit aja kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya buat ingat-ingatan kita. Iya, kebanyakan tergumoh. Bocah kecil kalau udah kena gumoh ngambek mulu. Iya. Nah, yang penting kita mau mintanya sama Allah biar kita bisa